Yang paling tuh saudara-saudara di kampung, keluarga. Ini tuh dia itu kalau saya tanya ini dari tulis pakainya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini saya ingin mereaksi salah satu video kiriman dari seorang TKI yang bekerja di Singapura. Mas tolong dong reaksi video ini. Di video ini memang agak-agak sangat menyedihkan. Barang-barang TKI atau barang-barang PMI yang dikirimkan ke Indonesia harusnya sampai di depan rumah dan bisa dibuka untuk keluarga kita. Sayangnya barang-barang tersebut mengalami penumpukan dan disimpan di dalam gudang hingga ada yang kadaluarsa, hingga sampai-sampai ada yang tidak bisa dipakai lagi. Jujur hal ini sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Bahkan kita sebagai PMI sangat-sangat terzalimi. Barang-barang yang kita kirim ke Indonesia untuk keluarga kita ini menabung sedikit demi sedikit untuk bisa memberikan hadiah kecil untuk keluarga kita yang di kampung halaman. Namun sayang, hadiah tersebut tidak sampai ke tangan mereka. Bahkan di dalam video tersebut sampai sudah dibongkar-bongkar dan dibiarkan begitu saja. Di mana hati nurani kalian sebagai seorang pegawai, harusnya Anda memikirkan nasib kita. Barang-barang itu dibeli dengan tenaga, keringat, darah kita. Tapi kenapa kalian memperlakukan barang-barang PMI yang harusnya sampai ke tangan keluarga, yang harusnya bisa dibuka untuk keluarga kita sebagai hadiah kecil untuk membahagiakan mereka, untuk membuat mereka tersenyum. Tapi pada faktanya barang tersebut tidak sampai ke tangan mereka. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Dengan adanya video ini mudah-mudahan rintihan suara kecil dari kami PMI didengar oleh pemerintah. PMI tidak pernah menuntut apa-apa dari pemerintah. Bahkan PMI tidak pernah loh demo-demo. Tidak pernah. Saya harap dengan adanya video ini, sahabat-sahabat PMI atau sahabat-sahabat TKI dari Malaysia dan TKI dimanapun berada, sebarluaskan. Supaya suara kecil saya mewakili PMI ini, mudah-mudahan peraturannya dirubah. Berikut kita simak videonya. Ketua BP2 PMI sedih melihat barang-barang PMI yang tidak dikirimkan ke keluarga masing-masing. Hampir sama dengan lokasi yang pertama ya. Terjadi penumpukan barang-barang milik pekerja migran. Dan ini tentu melukai rasa kemanusiaan, menyinggung rasa kemanusiaan saya. Pasti juga menyinggung rasa kemanusiaan dan keadilan bagi pekerja migran. Sering saya katakan negara ini hadir, dilahirkan untuk membahagiakan rakyatnya. Tidak ada negara dilahirkan untuk menyengsarakan rakyatnya. Maka siapapun yang memiliki kekuasaan harusnya mengeluarkan aturan untuk membahagiakan rakyatnya. Bukan mempersulit, bukan menyengsarakan. Sehingga jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini
jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka Betul bekerja sekali, Pak. di luar negeri. Betul. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan lapas tertahan. Dan dua resikonya, satu dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat, Jahat sekali. Atensi presiden agar menengok Ya, tempat material. saya ya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri ya karena kekuasaan ini datang dari rakyat, memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin ya beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Ya, saya kepala badan, beliau menteri. Kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Yang kedua tentu, ya mudah-mudahan Presiden punya waktu untuk melihat langsung. Ini kan bukan jumlah sedikit, ya. Kan menjadi lucu misalnya kalau saya sebagai kepala BP2MI ngajak PMI demo. PMI itu 4,9 juta jumlahnya loh. Apa saya harus memimpin demo di istana? Apa saya harus memimpin demo di halaman kantor Menteri Perdagangan? Kan nggak lucu. Pak, ini ada sampel Pak ya di sini. Ya ini kan sampel ya, Kalau di dua sebetulnya gudang. ada berapa gudang Pak? Kalau gudang ada berapa Pak? Di Semarang. Ada 5. Kondisinya sama. Ya. Kondisinya Sama, sama. Makanya kita ambil sampel 2. lebih banyak Dan dari tadi Pak. ya jumlahnya lebih banyak. Dan besok kita di Tanjung Perak ya, di Surabaya. Surabaya. Ya, untuk melihat sampel 2 gudang juga. Sampai saat ini sudah banyak yang dimusnahkan. Pemusnahan belum ya, belum masuk pemusnahan ya. Nah justru kalau revisi itu nanti jadi, ada masa transisi kan. Revisi itu kan tidak mudah. Ada proses pembahasan, ada intercamp, ya, ada harmonisasi nanti. Nah, kita akan memperjuangkan juga barang-barang yang ada ini dilakukan pemutihan. Artinya negara ya memberikan diskresi, ya kebijakan afirmatif agar barang-barang PMI ya udah serahkan semua. Barang yang milik PMI berapapun jumlahnya ya udah kasih ke PMI. Nggak perlu lagi ada. Harapannya parlemen ikut mendesak presiden. Ya kita akan menyampaikan juga kepada teman-teman di Komisi 9 ya, khususnya agar teman-teman parlemen Komisi 9 memberikan dukungan politik lah Sebetulnya barang-barang pekerja itu bukan barang untuk diperdagangkan Pak ya. Nah, saya pernah mengatakan cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya itu harus dihentikan. Mencurigai PMI seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis, ya untuk komersil, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara, banyak kasus. Ya. Berangkat ke luar negeri, belanja barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya. Itu kan ada kasusnya, mobil mewah, Fakta Pak. kemudian sepeda mewah, ya. Ini kan banyak kasus. Atau mereka yang visa turis, yang hanya untuk jalan-jalan belanja, mereka yang dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia, itu dolim, itu jahat menurut saya. Ya. Sedih iya, mau menangis jelas. Kita ini sebagai seorang PMI, apabila membeli barang, itu kita menabung dulu. Menabung berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kemudian kita mengumpulkan barang untuk kita kirimkan ke keluarga kita. Dan patut saja, selama ini pengiriman tak sampai-sampai. Ternyata barang-barang PMI masih disimpan di gudang, bahkan sampai-sampai mau dimusnahkan. Sebegitu jahatnya kah negara kepada rakyat kecil? Sebegitu zolimnya kah negara kepada rakyat yang sedang berjuang mati-matian di negara orang untuk mencari nafkah dan juga untuk negara? Kadang-kadang saya tak habis pikir ya dengan peraturan di negara kita. PMI itu kalau beli barang, mereka itu menabung sedikit demi sedikit. Berbulan-bulan, kemudian kalau barangnya sudah terkumpul, mereka ingin menghadiahkan barang tersebut untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya. Aturan macam apa ini? Padahal PM ini pahlawan devisa, menyumbang untuk negara. Dan ini teman-teman dari TKI manapun ya harus suarakan seperti ini.
Harus suarakan, harus suarakan. Kenapa ya? Negara kita ini kadang-kadang membuat aturan yang tak habis pikir ya. Kemarin teman-teman dari Malaysia juga sama. Mereka sudah mengirim barang dari pihak Malaysia ke Indonesia. Dari pihak Malaysia mengabari bahwa barang sudah sampai di Surabaya. Tapi sesampai di Surabaya berbulan-bulan nggak sampai ke rumah. Dan ternyata kita bisa melihat sendiri kasusnya. Barang dibiarkan di gudang, tidak dikirim ke alamat masing-masing. Ada masalah apa dengan PMI? Ada masalah apa dengan TKI? Securiga itukah sama PMI? Harapan saya mudah-mudahan aturan-aturan yang memberatkan PMI ini segera dihapuskan. Itu barang paling-paling barang hanya barang dapur, jajan, baju. Nggak ada barang-barang yang lain. Kita nggak akan jual lagi, percayalah. Ataupun kadang-kadang cuma mesin-mesin pertukangan yang mungkin tidak ada di Indonesia. PMI beli dari luar negeri untuk dipakai di Indonesia. Ya Allah, saya tak habis pikir ya. Oke teman-teman, kita lanjut video ke berikut. Barang-barang yang tertunggak atau tersimpan di gudang seperti apa saja. Dan dengan adanya video ini, mudah-mudahan pemerintahan kita juga berbenah, lebih mempermudah aturan PMI. Kemarin saya waktu pulang dari Malaysia, lihat berita, katanya pembebasan email untuk para HP TKI. Pada faktanya itu hanya hoax. Kemudian saya pulang di Indonesia, ternyata saya masih tetap bayar. Padahal HP saya ini ya, lihat. Ini HP saya beli ini udah 2 tahun lebih saya pakai. Memang saya pakai handphone 2, tapi itu sudah lama semua. Kalau dijual itu harganya tidak sampai yang tertera di bea cukai. Tapi anehnya pegawai bea cukai tetap menerapkan harga yang sama. Ini kan sangat dirugikan ya. Walaupun bayarnya tidak itu ya, istilahnya tidak besar. Tapi kalau ada 100 TKI, ya cukup lumayan toh. Padahal di pemberitaan katanya gratis. Tak dipungut biaya buat para TKI. Pada dasarnya kenyataannya tetap masih bayar. Dan lebih konyol lagi, HP yang sudah lama dicas dengan harga yang baru. Ini benar-benar sangat merugikan ya bagi kita para TKI. Mudah-mudahan dengan adanya video ini juga pemerintah lebih membuka mata, meringankan peraturan-peraturan bagi para PMI. Ingat ya, PMI ini juga pahlawan negara loh. Jutaan dari kami, jumlah PMI yang bekerja di luar negara. Jauh dari kampung halaman, jauh dari negara. Ini semua demi untuk kemajuan negara kita juga. Walaupun mungkin jumlahnya tidak seberapa yang kami sumbangkan, tapi itu merupakan perjuangan ikhlas dari kita PMI. Lantas, alasannya kenapa PMI diperlakukan seperti itu ketika kirim barang untuk keluarga kecil kita, untuk keluarga yang di kampung kita. Ini sungguh sangat memilukan dan sangat memalukan ya. Mari kita lihat sahabat-sahabatku video barang-barang yang tertunggak di gudang belum terkirim ke rumah masing-masing. Harap-harap sahabatku semua tetap sabar dan tetap banyak berdoa, mudah-mudahan peraturan dari pemerintah kita segera dirubah. Dan tentunya PMI juga peraturannya tidak dipersulit. Masya Allah, sampai dibongkar-bongkar ya. Yang paling tuh saudara-saudara di kampung, keluarga. Ini itu dia itu kalau saya tanya, ini udah ditulis
motornya, pakainya dulu. Ini paling dia buat anaknya. Ini kan buat anaknya. dibongkar, disita. Ini udah dihitung, Pak. Oh, Sedih sekali melihatnya. ini kan nanti yang diserta. Di mana hati nurani kalian? Ini tuh Pak, dia banyak gini. Dia memang beli di sana itu bukan 22. Kasihan nih, makanan-makanan ya Allah. Tapi dia tidak tahu. Makanan sampai kadaluarsa loh. Mereka ini beli dengan uang loh, untuk oleh-oleh keluarganya. Ya kasihan kan, rusak kan makanannya kan. Sangat-sangat memilukan. Mana dia? Kamu ikut dong, ikut dalam pembicaraan tadi apa? Baru berangkat. Iya. Gimana lihat gini nih? Ya Allah. Ini saya marah nih kalau lihat gini nih. Kemanusiaan kita tersinggung nih. Kamu tersinggung nggak kemanusiaan kamu kalau ini coba milik anak-anak kamu, keluarga kamu? Harus marah, harus tersinggung. Ini kan aturannya nggak benar. Pak, ini selama ini kan kendala di saya sama agen juga itu ketika saya submit memastikan itu PMI atau bukan. Kita kan cuma ngeceknya kalau linknya BP2MI. Iya. Itu ada baru kita, oh ini terdaftar, ini tidak, oh ini terdaftar. Baru kita sampaikan ke BC. Nah BC itu ternyata juga ngecek lagi secara manual. Jadi prosesnya untuk satu box gini, mutusnya itu bisa sekarang, harus BC juga cek ke linknya BP2MI, bisa 1 minggu, 2 minggu. Ini. Mana si Elias mana? Ini Pak, Ilyas Pak. Katanya, Itu yang saya maksud. Jangan kaku dengan sistem. Ini lihat, satu ini aja dari bea cukai cek ke BP2MI bisa 1 minggu. kadang Ini PJT. petugas BC mau cek, itu down katanya, nggak bisa. Sistem kita nggak siap. Paspornya ini Iya. itu terdaftar atau enggak. Ya, sistem kitanya nggak siap. Tidak siap sistemnya. Iya. Jadi saya ingin kalau mereka cek langsung muncul. Mereka cek muncul di sistem kita. Coba kalau dalam 1 dos 1 minggu, kalau dalam 1 hari berapa dos itu gimana? 1 hari datang berapa Satu dos? hari itu ya Pak, petugas BC hanya bisa mutus itu sekitar 15-20. Iya, ya, artinya sementara ngecek itu. jumlah barang dos itu ribuan ya. Iya. Bayangin. Nanti kami koordinasi Pak. Kadang itu sekarang PMI-nya Pak, sekarang prosesnya lama. Bukan lama di PJT-nya, Ya, tapi BC-nya juga bukan BC-nya. Iya. Kita ngeceknya lama. kamu pikirkan itu. Ya. Ya. Ya Allah. Makanan loh. Masya Allah. Tapi sia-sia. Dibongkar, disita, nggak dikirim kembali Ini rusak nih, ke lihat. alamat masing-masing. Ini sampai rusak. Makanan sampai rusak. Sampai rusak nih, udah rusak. Kurma ya Pak? Kurma udah rusak. Jamur kayaknya Pak ya? Ada jamur. Ada kurma sampai rusak, sampai berjamur. Itu menjual, Bang. Di mana sisi kemanusiaan kita? Katanya yang terpaling punya sisi kemanusiaan. Ya. Sosialisasi kepada PMI juga itu masih kurang. Sehingga banyak PMI yang belum masuk di kedua. Iya. Sehingga kami Dan Permendagnya memang nggak sosialisasi, Pak. Lebih bea cukai yang aktif. Iya, maaf ya, BP2MI, bea cukai. Harusnya kan mereka yang mengeluarkan aturan ya. Harusnya kan. Iya, kita yang berdampak. Ya. Nah itu kan. Jadi mungkin perlu atas di dalam itu supaya Ya. dengan dampaknya gini kita nggak Ya. peduli sama PMI. Ya. Kita tidak peduli.
ketinggalan selama itu nggak ada juga, selama itu bekas pakai. sama akses data tadi. Iya. Akses data itu sebenarnya bisa simpel kan. Iya. Kalau kemudian dari datanya langsung diserahkan ke IKC. Di kita tuh direktur IKC Ada ya? IT-nya. Datanya salah sama sehingga bukan Elias mana? Jadi kamu data kasih aja ke IKC, nggak perlu ditahan-tahan data, kita datanya kasih langsung. nggak dua kali Zet, nggak boleh dua kerja di mereka. tempat sistem sampean nggak betul-betul Kasih data, serahkan bea cukai Ada kewajibannya ya kasih semua. dengan Iya. Kemlu juga Untuk apa bisa. tahan-tahan? Udah perintah saya ya, ini kasih data. Kalau Ya. aksesnya bisa 2 hari, bisa seminggu. Apa ditahan-tahan? Aneh deh. Tapi tadi komunikasi dengan Mas Benny Pak. Jadi tadi ada kendala terhambat. Saya coba cari pola datanya. Ya pokoknya satu tadi, data kasih, nggak perlu kita tahan-tahan ngapain. Namanya juga kita kolaborasi. Gimana? Prosesnya itu yang mutus Pak. Data kita sudah masuk pendudukan. Langsung saya Baru saja kita melihat barang-barang para PMI yang tidak terkirim dan masih tertahan di gudang, hingga banyak makanan yang basi, kadaluarsa, dan sampai barang-barang dibongkar kemudian tidak dirapikan kembali, padahal barang-barang tersebut untuk para keluarga yang di kampung, anak-anak. Para PMI ini memberikan hadiah kecil untuk keluarganya yang di kampung, tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak barang-barang yang tertahan dan tidak terkirim di keluarga masing-masing. Ini sangat miris ya, bahkan banyak makanan juga ya yang berserakan. Terus baju anak-anak, padahal baju anak-anak itu dihadiahkan untuk para, mungkin ada seorang TKI TKW yang menyicil beli barang-barang itu untuk anak-anaknya yang ada di kampung halaman. Tapi sampai di sini kita paham bahwa sistem aturan pemerintahan kita di Indonesia masih amburadul. Mudah-mudahan video ini juga bisa didengar oleh pihak yang berkepentingan bahwa PMI untuk membeli barang-barang tersebut, Pak, itu dari jerih payah keringat mereka, titik peluh mereka. Masya Allah, mereka itu menabung sedikit demi sedikit untuk bisa memberi hadiah untuk keluarganya yang di kampung, memberi barang untuk keluarganya di kampung bisa senyum. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, sahabatku semua. Menurut sahabatku semua, kira-kira pemerintah harus memberikan solusi apa yang terbaik untuk kita PMI yang bekerja di luar negara. Coba tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya hal-hal seperti ini perlu disuarakan bersama-sama dan harus disebarluaskan buat para sahabat-sahabatku konten kreator. Tak perlu sibuk urusan negara orang, ya kan? Di negara sendiri saja masih banyak problem, masih banyak masalah yang perlu kita kritik dan perlu kita sebarluaskan supaya kedepannya lebih berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.